قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadaratul Mukarramun, para sesepuh, penisepuh, para tuan guru, para masyayikh, para hujjah, para muallim, para asatid dan asatidzah, ayah bunda, jamaah Masjid Az-Zikra, dan dimanapun yang mendengar suara ini, insyaallah kita semua dimuliakan, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbahagialah kita selalu, karena setiap harinya diberikan kenikmatan olehnya, diawali dengan qiyamul lail, tadabbur Al-Quran, berzikir, kemudian gelap-gelap dalam keadaan ngantuk, subuh berjamaah di masjid, mendapatkan 27 derajat, kemudian disusul dengan isyraq, mendapat pahala haji dan umrah taman-taman, sempurna-sempurna. Keberkahan kita itu mari sama-sama kita niatkan di dalam majelis ilmu ini untuk menambah pahala kita, untuk yaitu pahala i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa bihadzal masjid ma dumtu alayya lillahi ta'ala. Insyaallah diberikan sudah 27, sudah pahala isyraq, juga pahala i'tikaf, lengkap semuanya. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fakir ingin mengambil satu ungkapan hikmah yang mohon maaf barangkali nanti ada khilafnya, ada salahnya, itu dari sendiri. Kalau itu benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang tema ini pun lagi di setiap kajian sampai pada hikmah yang ke-13. Imam Ibnu Athaillah Al-Askandari berkata seperti ini. Kaifa yashruqu qalbu, untuk orang diambil dunia itu untuk bermanfaat, bekal kita dunia dan akhirat. Kalau hati ini terlalu besar pengaruh dunianya, maka itulah pokoknya sumber-sumber kesalahan. Masya Allah. Sumber-sumber dosa, sumber-sumber maksiat, sumber-sumber kekacauan, sumber-sumber kegalauan, sumber-sumber tidak istiqamah, sumber-sumber hilangnya sifat tawakal, sumber hilangnya sifat inabah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sumber itu akan berada selama hati ini didominan oleh hubbud dunia. Sekali lagi, dunia itu enggak boleh ditinggalkan, tapi diambil dunia itu, tapi untuk dimanfaatkan kepada yang lain. Yang kedua, hubbud dunia, orang hati kita ini, mahir ini teman-teman. Kalau dominannya dunia, dicabut 4 nikmat. Dicabut 4 nikmat kebahagiaan. Apa itu? Nikmat zikir dan nikmat salawat. Gak mau dia berzikir, gak mau dia bersalawat. Kenapa? Karena di hatinya itu ada bakhil. Kata Nabi, al-bakhil man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Kalau di hati ini malas berselawat, kalau mulut ini mengucapkan malas salawat, itu kata Nabi bakhil. Kenapa bakhil? Karena hati sudah tertutup dengan mikir kesenangan,
pujian, popularitas, jabatan, pangkat, wanita, harta, dan lain sebagainya. Nggak ada waktu untuk berzikir, apalagi berselawat. Bahkan salawat itu disalah-salahin. Ini berdoa, ini salah, ini disalah-salahin. Itu. Yang kedua, tidak ada kenikmatan, kebahagiaan dalam kehidupannya. Mulai ketika azan berkumandang, mulutnya diam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diam, ngobrol, main HP, ngantuk, tidur. Orang azan. Padahal Nabi mengatakan, idza nudiyatin nida, apabila azan berkumandang, faqulu ma taqulu muazzin. Kalau azan berkumandang, ucapkanlah sebagaimana apa yang diucapkan muazzin. Kalau muazzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, coba orang yang kepingin tenang hatinya, dia buru-buru ke masjid. Tapi mulai dari situlah dia tidak ada tenang. Kenapa tidak ada tenang? Karena tidak khusyuk dalam salat. Kenapa tidak khusyuk dalam salat? Karena awalnya main-main. Imam Al-Ghazali mengatakan salah satu untuk mendapatkan khusyuk dalam salat itu dimulai dari azannya kita sudah memperhatikan kalimat-kalimat Allah. Apalagi habis berwudu, main HP, kemudian orang azan petantang-petenteng kita itu nanti salatnya kurang. Bagaimana mungkin dia bahagia sementara salatnya tidak khusyuk? Yang kedua, yang ketiga, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala karena hubbud dunia, itu kebahagiaan, enggak mau membantu orang yang susah. Enggak mau dia. Hatinya ketutup, ada orang minta tolong, banyak alasan. Padahal orang itu lagi butuh, padahal orang itu perlu perhatian. Nah, pura-pura enggak tahu dianya. Karena dia enggak mau melihat, boleh jadi di dalam hatinya itu enggak mau melihat orang lain senang. Susah melihat orang lain senang, susah melihat orang lain senang. Susah melihat orang apa? Susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Yang keempat, dicabut kenikmatan, kebahagiaan mendoakan orang lain. Padahal doa yang diwajibkan di dalam rukun khutbah itu Allahumma ighfirlil muslimi nawal muslimat. Ini habis salat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak mau. Jangankan berdoa sama muslimin, doa diri dia sendiri saja enggak mau. Kenapa? Dicabut oleh Allah. Malas dia berdoa. Wah, barangkali jamaah sekalian kenal itu guru kita juga, Abang Ginanjar itu. Dulu beliau pernah cerita dari Ginanjar kan yang 145 ya, 65 ya. 165. Beliau cerita ketika membangun gedung 165 itu tingkat 5-nya itu terhenti. Donatur pada kabur semuanya. Bingung. Dinasihati oleh ayahanda beliau, kalau kamu lihat orang lewat, doain. Lewat tukang bakso, doain. Lewat tukang ini, doain. Sedoan. Dan juga ada di samping gedung itu kan ada gedung juga yang belum siap. Maka diamalkan oleh Ustadz kita itu, Ari Ginanjar itu, sebelum masuk kantor, itu gedung yang sebelah 165 itu didoain. Masuk kantor, sebelum masuk kantor didoain, keluar kantor didoain lagi. Ya Allah, selesaikanlah gedung itu. Ya Allah, selesaikanlah gedung itu. Padahal gedung dia juga terbengkalai, tapi hatinya itu mendoakan gedung sebelah. Qadarullah kata beliau, 2 tahun kemudian gedung yang didoain selesai, gedung 165 pun
selesai. Orang yang hubbud dunia tidak dapat itu. Gak mau dia mendoakan orang lain. Kenikmatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kata Imam Ibnu Athaillah Al-Askandari, hati yang bercahaya itu kalau tinggal hubbud dunia. Coba kita lihat, apakah hati kita ini hubbud dunia atau memang bercahaya? Kita periksa sendiri-sendirinya. Tanya di rumah Mahir ini. Kata ulama ada 10. 1. Ya. Kalau meninggalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi dia tak apa-apa, enggak ada menyesal, enggak ada rasa rugi dalam hatinya itu meninggalkan sunnah Rasul. Contoh, dalam satu gang itu orang lain salat berjamaah semuanya, tapi dia enggak ada tergerak hatinya untuk salat berjamaah. Contoh, Nabi kan ngajarin sebelum tidur, sebagaimana almarhum murabbi kita ngajarin, sebelum tidur berwudu, berzikir, kepala ke utara, kaki ke selatan, miring ke kanan. Dia tidak tidur seperti itu, biasa-biasa saja, gak ada ketinggalan. Makan kan sunnah sebelah kanan, makan kan sunnah dengan jari tangan kanan. Tapi makan tangan kiri biasa-biasa saja sama dia. Makan minum sambil berjalan gak apa-apa bagi dia. Kata ukama ini, itu tandanya hatinya tertutup dari cahaya iman. Coba katakan diri kita ya, begitu enggak diri kita ini? Itu berarti diri kita ini tertutup, ada gelapnya. Menghilangkan mar'ah sendiri, diam-diam bermaksiat kepada Allah, diam-diam selingkuh, diam-diam bohong, diam-diam melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri enggak tahu, suami enggak tahu, anak enggak tahu, sahabat yang tahu enggak tahu, tapi kesempatan diam kesepian itu berbuat maksiat, khianat. Ini bagian daripada hati mulai tertutup. Yang kedua, tidak merasa rugi kalau ketinggalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya tahajud, tapi malam itu enggak tahajud, enggak diqadha. Oh, tadi malam enggak tahajud. Ya udah. Niatnya enggak ada niat mengqadha, padahal Nabi pernah. Nabi Rasulullah pernah lambat, enggak pernah salat malamnya, karena siangnya diqadha, bahkan sampai 12 rakaat. Ya. Biasa baca Quran, tapi satu hari enggak baca Quran, biasa-biasa saja. Hatinya biasa-biasa saja, enggak ada penyesalan dalam hatinya. Biasanya bersedekah, biasa berbuat baik, biasanya dan lain-lain sebagainya, membuat kebaikan, tapi ada satu waktu dia melakukan kebaikan, tidak ada rugi, tidak merasa rugi, nyamannya biasa-biasa saja. Seakan enggak ada itu. Ini tandanya juga hati sedang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dicabut oleh Allah halawatul ibadah. Kenikmatan manisnya beribadah. Baca Quran 5 menit terasa 5 jam. Megang HP 5 jam terasa 5 menit. Tuh. Coba megang HP serius ini kan udah 1 jam, biasa-biasa aja, tambah lagi. Tapi kalau kita baca Quran kadang dibolak-balik. Targetnya kan 1 juz tadi itu. Lihat dia. Berapa lembar lagi nih? Masih banyak, berapa lembar lagi nih? Ada enggak gitu aja? Enggak kan ya, di sini enggak ada deh. Ada di alam gaib sana. Itu. Nah, dicabut kenikmatan itu. Rasa lama banget tausiahnya, lama banget salat malamnya. Kan Nabi juga pernah kan salat malam. Memang ketika itu sahabat itu siapa, Uzaifah Al-Yamani ya, kalau nggak salah, oke ya, Uzaifah Al-Yamani yang salat, yang pernah ngikutin Nabi salat malam
baca Al-Baqarah selesai, An-Nisa selesai, Al-Imran selesai, itu habis itu udah capek ya Rasulullah. Gitu. Ya. Kalau melakukan kebaikan, oh gusar-gusar itu, pantatnya itu bagaikan ada beling. Nah, itu. Yang berapa tuh? Yang keempat, tidak perhatian kepada sesama muslim. Kalau muslim dapat musibah, biasa-biasa saja. Saudaranya dalam kesulitan, bahkan disulitkan lagi sama muslim. Kan kita nggak boleh itu. Padahal kita sesama muslim itu bagaikan bersaudara, satu tubuh, satu jasad. Tapi di dalam hatinya ketika saudaranya dapat musibah, hatinya tidak terguncang, tergerak untuk membantu, atau bahkan sebaliknya, itu saudara muslimnya bikin susah. Yang kelima, kalau ingat dosa, jangankan menangis, sedih pun enggak. Masa lalu pernah berzina, masa lalu pernah membunuh, masa lalu pernah jadi preman. Oh, malah cerita dia, itu preman itu semuanya saya yang melakukan dosa. Oh, saya dulu begini-begini, malah bangga melakukan kesalahan. Wah, ini yang siapa seperti ini? Ahli ibadah ini, yang seperti kita. Pakai peci putih, ya kan? Pakai baju sarung begini. Oh, cerita, merasa sudah jadi orang hebat, orang alim, orang taubat, orang cerita, gue dulu begini-begini tuh, gue bunuh sebenarnya. Cerita masa lalu. Tapi ketika dia ingat dosanya itu malah ketawa-ketawa, enggak apa-apa. Itu tanda hatinya itu tidak terang, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, bersahabat dengan para ulama, orang saleh, tapi nggak mengambil manfaat dari ulamanya itu. Kawannya banyak, siapa kawannya? Kiai Pulan, Ustadz Pulan, Tengku Pulan, Ajengan Pulan. Kawannya banyak, orang-orang saleh semua. Tapi dia tidak menjadikan contoh itu. Malah cerita doang. Nggak dijadikan contoh. Ulama itu, guru besar itu, apa yang ada keistimewaan, istiqomahannya, tingkah lakunya, tutur katanya yang baik tidak dijadikan hikmah dalam kehidupannya. Habis ya? Belum. Yang ketujuh, banyak ilmu tapi tak manfaat. Pengajian setiap hari. Coba ini tanyaan kita sama kita ini. Kita ikut pengajian di mana-mana. Ustadz majelis taklim sana ikut, YouTube ini tonton, Ustadz sana kaji, ini sana, tapi nggak ada bermanfaat ilmunya. Bahkan seperti Maher ini, nyampaikan dakwah, pintar bisanya, nyampein doang, tapi nggak diamalkan, tertutup hati ini, kan begitu. Kan? Di panggung hebat, tapi dia sendiri nggak mengamalkan itu amal. Sekalipun ustaz, sekalipun kiai, sekalipun sekalipun siapapun yang kita anggap, tapi ketika dia dapat ilmu itu tak berkesan dalam hatinya, maka hati itu tanda ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelihatan cuma casingnya saja, tapi ibadahnya tidak ada nilai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, tidak merasa senang kalau janji Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang tahajud itu mulia. Biasa saja dia. Innalladzi, tadi yang ayat kita dibaca tadi, innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu. Kan surga balasannya. Orang istiqomah itu kan surga balasannya. Enggak ada girah untuk semangat istiqomah, enggak ada.
Pada orang istiqomah itu ada balasannya surga. Sedekah balasannya ini, kebaikan balasan ini. Biasa-biasa saja dia. Nggak ada ini niat dira untuk meningkatkan amal saleh. Tanda hati tertutup. Yang kesembilan, tidak merasa takut di dalam hatinya itu ancaman neraka. Pada Nabi sudah gambarkan neraka yang paling kecil azabnya seseorang yang memakai sandal, memakai bakia, itu azab yang paling kecil. Begitu dipakai sandal itu, otak, bola mata, kepala, jantung, tubuhnya mendidih, meleleh semuanya. Ketika dengar begitu biasa-biasa saja dia. Masih suka zina, masih suka bohong, masih suka khianat, masih suka makan riba, masih suka menipu, masih suka segala macam. Enggak takut dia itu. Tidak ada rasa takut. Tanda hati ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10, menyamakan Allah dengan benda. Apa itu? Kalau kamu nggak kerja, nggak dapat duit. Kalau kamu nggak makan, nggak kenyang. Kalau kamu nggak berobat, nggak sembuh. Menyamakan Allah dengan benda. Tanda hati tertutup. Memang kita diperintahkan oleh Allah bekerja. Memang Allah perintahkan kita berobat. Memang Allah perintahkan kita makan supaya kenyang. Tapi ada tingkatannya Allah dulu. Banyak orang kenyang nggak makan. Orang puasa. Walaupun nggak sahur dia tetap kenyang sehari itu. Banyak orang sembuh, nggak berobat, sembuh penyakitnya. Apa? Kata Nabi, sumu tasihu. Dia nggak berobat, rematik bebat, asam urat hebat, jantung kolonel. Tapi dia yakin, kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kalau mau sehat puasa bos, diamalkan itu. Sumu tasihu, puasa dia sepanjang hari, ya kan? Biar sehat. Kan nggak makan, nggak kerja. Banyak orang punya duit nggak bekerja. Kenapa? Atau warisnya banyak. Itu. Jangan menyamakan antara Allah dengan makhluk, dengan benda. Kan sering itu ya. Anak lagi panas dingin, lalu panas digendong. Kata bini, beli obat di apotik lagi meriang yang yang pertama di otak kita ini adalah dokter pulan, rumah sakit pulan, apotik pulan. Itu tanda hati kita tertutup. Makanya di Arab itu kenapa sepi rumah sakit? Orang Arab itu kan kalau sakit bukan rumah sakit, sholat dulu 2 rakaat minta sama Allah, ya Allah dari sakit nih, sembuh. Enggak sembuh, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sembuh. Enggak sembuh, sedekah. Sembuh, enggak sembuh juga, silaturahim. Enggak sembuh juga, bakti sama orang tua. Enggak sembuh juga, baru dia datang ke rumah sakit. Beda dengan kita, rumah sakit penuh. Jangankan VIP kelas 3 pun penuh. Karena kita tuhankan rumah sakit. Mohon maaf rumah sakit ini. Tapi itulah kita ini. Tanda hati kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita ahli ibadah. Kamu yakin enggak sama Allah? Yakin. Yakinnya cuma dia ngomong doang, tapi dalam hati kagak. Kenapa? Karena hatinya tertutup. Gitu. Ini kata Imam Ibnu Athaillah seperti itu. Nah, coba yang 10 tadi itu, ada enggak salah satu di hati kita? Kalau ada salah satu, hilangkan. Atau barangkali ada semuanya? Kalau saya ada semuanya, Pak. Ada semuanya. Berarti mata hati buta. Kalau ada semuanya, mata hati kita buta. Lah, bagaimana solusinya? Maka kata Imam Abdullah At-Taqi, ada 5 cara untuk menghilangkan, membuka mata hati yang tertutup itu. 1, bergaul dengan ulama, bergaul dengan orang saleh yang istiqomah tapi diambil ilmunya. Jadikan contoh, berteladan kepadanya. Sahabatnya orang saleh semua, tapi manfaatkan kesalehannya itu untuk jadikan sahabat kepada kita.
Yang kedua, kata Imam Abdullah At-Taqi, yaitu baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Kalau kita mau berjumpa dengan Allah, salat. Kalau kita mau ngobrol dengan Allah, baca Al-Quran. Setiap kali kita baca Al-Quran itu, apalagi habis subuh, apalagi habis maghrib, otak-otak kita ini berjalan sel-sel. Coba kita lihat para hafid-hafid kita itu kan, cerah-cerah wajahnya. Kenapa cerah-cerah wajahnya? Karena otaknya itu bersih, enggak ruwet. Di saya ini, ya kan? Oh, ruwet ini. Karena banyak enggak jelas itu. Tapi kalau baca Al-Quran itu, penyakit-penyakit itu lapang semuanya. Kan hafid-hafid kita itu kan wajahnya cerah-cerah kan, enggak ada penyakit itu. Tapi kalau mau buktiin, coba habis subuh baca Quran, habis maghrib, antara maghrib sama isya baca Quran, itu sehat katanya. Yang ketiga, ini yang lebih parah, yang lebih harus kita jaga, menjaga makanan yang syubhat, apalagi yang haram. Itulah sumber dosa. Apalagi yang syubhat, apalagi yang haram. Satu gelas ini yang kita masukkan syubhat ini. Syubhat itu apa? Remang-remang. 50 halal, 50 haram. Remang-remang itu, syubhat itu. Ini bukan punya siapa ini, tak minum. Langsung minum. Maka sel-sel kita tadi darahnya murni bersih, ketika masuk air tadi ini maka menjadi hitam. Kan air ini masuk ke dalam rongga-rongga kita, tubuh-tubuh kita. Jangan salahin penyakit. Kenapa? Penyakit banyak. Satu, boleh jadi makanannya haram. Yang kedua, boleh jadi makanan dicaci maki. Masuklah ke dalam otak kita, yang keluar sumpah serapah, yang keluar caci maki, yang keluar buruk sangka, yang keluar karena makanannya haram, minumannya haram. Yang keempat, salat malam. Itu. Perbanyak salat malam. Alhamdulillah, jamaah ayah semuanya pastilah di sini semuanya pada ahli qiyamul lail. Jangan pernah putus itu. Kalau putus satu malam, qadha. Qadha. Yang terakhir, yang kelima, zikir pagi. Zikir di waktu pagi, tanda membersihkan hati kita. Makanya kata para ulama itu, jangan pernah mensia-siakan waktu satu antara maghrib sampai isya. Yang kedua, 40 menit sebelum maghrib, sebelum subuh. Yang ketiga, isyraq ini jangan disia-siakan. Yang keempatnya, sebelum 15 menit ataupun 20 menit sebelum maghrib. Jangan dia sia-siakan waktu itu. Berzikir, tinggalkan mainan, tinggalkan TV. Tapi pada jam-jam itu kan berita lagi hangat-hangatnya itu kan ya. Beritanya si Bilal itu. Jadi hangat-hangatnya itu ditinggalkan gitu. Ya, zikir pagi. Tadi kita sudah zikir, tapi kini kita juga zikir ini. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, la ilaha illallah, itu zikir mulut. Tapi saat kita duduk seperti ini, roh kita berzikir, hati kita berzikir, pikiran kita berzikir, jasad kita berzikir. Banyak ini. Makanya orang yang nuntut ilmu itu salah satunya juga bukan hanya bandingan sholat beberapa rakaat, tapi juga orang yang banyak dalam nuntut ilmu, duduk dalam majelis ilmu itu, saat itu rezekinya sedang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarin aja mau ulama Pak Ustadz itu, biar apa sambil selenjoran, pakainya sambil ngaji, itu tidur-tiduran, ngantuk-ngantuk dikit-dikit enggak apa-apa dah, dimaafin itu. Yang penting kita duduk dalam majelis ilmu. Ketika duduk seperti ini, zikir hati dapat, zikir roh dapat, zikir jasad pun dapat. Makanya orang-orang alim dulu kenapa sekali belajar langsung dapat, langsung jadi alim, berkah ilmunya? Karena dulu itu kalau lagi belajar itu guru ditatap seperti ini. Nah, ada cerita dalam kitab Ta'limut Ta'lim itu, ada dua orang santri ini, satu pintar, satu cerdas, satu pintar, satu nggak bisa apa-apa, bodoh.
Pulang selesai alumni, pulang. Pulang ke rumah. Yang bodoh ini kok jadi kiai, bikin pesantren, hebat. Yang pintar di waktu pesantren dulu itu nggak jadi apa-apa. Ditanya sama yang pintar ini, bro, kan dulu kamu waktu di pondok, Bismillahirrahmanirrahim kata mualim, kamu langsung tidur. Apa rahasianya? Diingat-ingat, apa? Saya juga orang bodoh, waktu lagi ngaji saya tidur. Ingat dia, oh saya kata guru itu, kalau lagi ta'lim itu selalu duduk menghadap kiblat. Duduk menghadap kiblat. Ternyata duduk menghadap kiblat itu bagian daripada keberkahan. Alim, pintar, cerdas di pondok itu belum jamin jadi orang alim sampai keluar, belum jaminan jadi ulama di luarnya. Apalagi enggak suul adab sama guru. Termasuk saya dulu itu. Saya tukang jahit Pak Kiai di pondok pesantren di Lirboyo itu. Tukang jahit bang. Baju Mbah Yai sama Pak Kiai itu, Kiai Idris Marduki itu, saya jahit. Ada motornya tak cuci, ada mobilnya tak cuci, halaman rumahnya tak sapu sendiri. Enggak disuruh enggak. Kalau lagi Sabtu Minggu itu datang ke rumahnya. Kalau dulu di Asyafiyah itu guru saya itu punya Vespa. Kan hari Minggu libur, habis olahraga datang ke rumahnya. Oh siapa itu katanya? Oh kamu ngapain katanya? Mau nyapu depan rumah, Gai. Terus kuras kamar mandinya, nyuci motor Vespanya. Udah gitu aja setiap minggu. Di Lirboyo jadi tukang jahit saya Pak. Saya bisa jahit baju Bapak. Bisa jahit. Ya. Gitu. Ta'adim, sering-sering ketemu sama guru itu, sering-sering menghargai guru itu, insya Allah jadi orang. Sekalipun kita kurang gitulah, hafalan kurang cakap, ilmunya juga kurang apa. Ta'adim sama guru menjamin insya Allah mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dari kata Imam Ibnu Atta'illah Al-Askandari, kaifa yasyruku qalbun suwarul aqwan. Tak mungkin hati itu terang, tak mungkin hati ini bisa menerima nasihat baik kalau masih muntabi'atun fi mir'atih, kalau hati ini masih dominan mikirin dunia. Mudah-mudahan hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarq ya? Belum. 2 menit lagi. Boleh, kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Ini masalah hati, masalah yang tidak pernah henti-hentinya kita terus bicarakan. Hampir semua ustadz apalagi yang orang tasawuf gitu ya. Ini mungkin semua kita di sini, yang ada di sini punya potensi masalah itu sudah ya. Pasti ya. Seperti Ustadz saya sampaikan, yang 10 itu mungkin ada di kita semua. Lebih-lebih saya gitu, apalagi Ustadz bisa ngomong begitu, apalagi saya gitu ya. Yang 10 itu. Nah ini kiat-kiat begitu Kak, rasa-rasanya kok susah sekali Ustadz. Apalagi tadi hubbud dunya gitu ya. Padahal kita butuh dunia ya. Kita membangun juga butuh dunia ya. Tapi ya itu ya masalahnya Ustaz. Kita kadang-kadang setiap waktu, setiap saat, setiap ibadah selalu kita dibersihkan dari penyakit hati. Selalu itu yang saya sampaikan, Mas. Tapi sepertinya kita itu kok malah menjauh. Semakin dekat kita dengan ini, kok semakin jauh gitu, Ustaz. Kita kiat apa yang harus kita lakukan, Ustaz itu? Kata Imam Az-Zarnuji, wajib kita tahu ilmu hati. Wajib. Kita ini wajib tahu ilmu hati itu. Itu jawabannya nanti. Pertama apa? Tawakal.
Tawakal itu adalah ilmu hati. Kata Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limnya itu. Kitab ini dipelajari pertama sekali di pesantren. Santri pengen jadi akhlak, kitab ini dipelajari untuk mendapatkan keberkahan ilmunya. Satu, kita harus tahu tentang ilmu tawakal. Kenapa kita harus tahu ilmu tawakal? Tawakal berserah diri kepada Allah supaya nanti enggak merasa ini kan saya, ini kan perbuatan saya, ini kan saya. Itu makna tawakal. Ya. Kalau kita tahu tentang tawakal, berserah diri kepada Allah, saya enggak bisa kuat kalau bukan karena Allah. Kami harus tahu tentang tawakal. Babnya panjang tuh, Pak Haji. Yang kedua, tentang inabah. Apa makna inabah? Kembalikan kepada Allah. Apapun yang kita lakukan, mau makan, mau tidur, mau sehat, mau sakit, ini dari Allah semuanya. Jangan kita tambah setan itu ketawa. Ada orang berbuat dosa, ada orang bermaksiat, kita, oh siapa itu? Oh iya, saya juga tahu begini. Setan ketawa itu. Ya kan? Ada orang berbuat salah, kita tambah-tambahin. Mana? Oh, kita cari tahu ada. Bahkan kita tambah-tambahin, kita cari itu. Setan ketawa. Tapi bagaimana menginabah kepada Allah? Ketika kita melihat kesalahan, berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhi aku, keluargaku, anakku, makananku dari keburukan itu. Ketika kita melihat kebaikan, berdoa ingat lagi kepada Allah, ya Allah, terima kasih engkau sudah lihatkan itu kebaikan. Maka beri kebaikan itu kepada aku, keluargaku, keturunanku. Maka akan kembali kepada Allah. Setiap kali kita lihat, jangan kalau udah orang salah, tambah lagi sama salah kita. Setan tambah ketawa, Pak. Inabah. Apapun yang kita baca, apapun yang kita lakukan, kembalikan kepada Allah. Makanya sebelum makan kita berdoa, habis makan kita berdoa. Kan biasanya kita begini, habis makan ajarin anak, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fi ma razaqna wa qina azabannar. Habis makan 3 piring lupa berdoa kepada Allah. Ada enggak? Ada. Habis makan lupa berdoa. Ada enggak kan? Ada. Saya juga begitu, Pak. Ya. Sebelum masuk toilet, kayak mengikuti sunnah Nabi, pakai tangan kiri. Begitu keluar ke toilet, lupa. Coba tadi masuk masjid, baca doa kan? Doa apa? Masuk masjid. Tapi kadang-kadang kita keluar, lupa doanya. Itulah kita itu. Kembalikan kepada Allah. Memulai, makanya dimulai dengan a'udzubillah. Kenapa a'udzubillah? Supaya otak kita enggak diganggu setan. Habis itu bismillah. Kenapa bismillah? Makna bismillah itu kan, arti bismillah itu kan apa? Bismillahirrahmanirrahim artinya apa? Itu artinya. Maknanya bukan itu. Ya Allah, dengan kekuatanmu aku bisa berzikir, bisa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita baca Fatihah, di dalam hati kita itu bukan Maha Pengasih, Maha Penyayang, bukan. Tapi dalam hati kita itu apa? Dengan kekuatanmu ya Allah, aku mulai membaca Fatihah ini. Makan, minum begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Maha Pengasih, Maha Penyayang, itu artinya. Tapi maknanya di dalam hati kita itu, dengan pertolonganmu ya Allah, aku minum ini. Yang kedua, inabah. Yang ketiga, yang tadi tawakal, yang kedua inabah. Yang ketiga khasyah, takut pada Allah. Takutlah pada Allah. Mau ngomong takut salah, mau berjalan takut salah, mau berbuat takut salah, ada ketakutan. Salah satu sifat takut di dalam jiwa kita ini, alhamdulillah, subuh-subuh ke masjid ini, datang ke masjid. Kenapa ke masjid? Takut kepada Allah. Kenapa qiyamul lail? Kenapa tahajud? Kenapa duduk dalam majlis ini? Karena saya takut kepada Allah. Saya kepengen lagi ta'lim seperti ini, nyawa saya diambil oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya kepengen lagi baca Quran. Itu bagian daripada khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tawakal, inabah, khasyah, ya. Yang keempatnya, kok leng ke sini?
Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah. Aku lupa ini. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha. Kajian selanjutnya apa aja? Sudah 3 aja dulu deh. Itu wajib kita tahu itu. Tawakal, inabah, serahkan kepada Allah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu harus wajib kita tahu. Kalau kita nggak tahu, makanya blank itu, Pak. Blank kita itu. Oh, Ustaz, saya udah salat 60 tahun nggak khusyuk-khusyuk. Nah, kita nggak tahu tawakal. Karena kita merasa berbuat kita sendiri. Tawakal itu kan salah satu berbuat diri kita sendiri. Salah satunya begini. Orang nggak punya sifat tawakal itu galau, kacau, bete, ya kan? Nah, bete itu sifat, nggak ada sifat tawakal. Apalagi begini, ponakannya sudah disekolahin dari SD sampai perguruan tinggi, sampai jadi orang sukses, sampai bekerja, sampai punya berhasil semuanya. Ponakan ini nggak terima kasih sama dia. Ngomong di mulut nih, lo udah gue kasih sekolahin, udah dikasih bantu, udah sukses, nggak terima kasih. Memang dari wasilah kita, tapi hakikatnya dia tadi sudah kalau kita hilangkan sifat itu tadi itu, berarti kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan habis ya? Masih ada? Ya, mudah-mudahan, mohon maaf. Satu lagi, kalau insya Allah Allah takdirkan nanti saja. Kok jadi bilang begini, ini tanda banyak dosa ini. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa qayyum. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Ya. Allah ridai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma ba'dah. A'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi